Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Apa kabar murid-murid? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya. Mulai dari bahaya yang mengancam akidah, contoh percaya kepada bintang-bintang zodiak. Gemini tidak beruntung, Capricorn beruntung. Gemini tidak beruntung karena tidak memiliki tanduk seperti yang dipunyai Capricorn. Yang semacam ini dan yang sebagainya tidak ada dalam akidah Islam. Karena sungguhnya hidup mati manusia, nasib beruntung dan tidak beruntungnya manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan bintang-bintang zodiak tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya COVID-19 tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menghilangkan pandemi COVID yang sedang mewabah ke berbagai negara. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, selalu jaga kebersihan, jaga jarak kepada orang yang tidak kita kenal atau orang yang sedang sakit di antara kita, dan stay at home, tetap tinggal di rumah kecuali untuk urusan-urusan yang mendesak dan penting. Kalaupun terpaksa keluar, maka kita tetap melaksanakan sesuai dengan standar COVID. 1. Memakai masker, 2. Jaga jarak, dan 3. Jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian belajar matematika di sekolah. Nah, di dalam mata pelajaran matematika, kalian diajarkan tentang penambahan. Misal, satu pena dikumpulkan dengan pena yang lain, satu pena dikumpulkan dengan satu pena yang lain, maka hasilnya akan bertambah menjadi 2 buah pena. Di dalam Islam ada matematika pahala. Apabila kita kumpulkan satu amal soleh dengan satu amal soleh yang lain, maka hasilnya bertambah menjadi 2 amal soleh. Namun yang beda, kita bukan hanya mendapatkan 2 amal soleh, tapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila berbicara tentang pahala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita bukan hanya sebatas apa yang sudah ditentukan olehnya. Contoh, pahala bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tentukan 700 kali lipat. Orang akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di salah satu ayat yang berbicara tentang kehebatan dan keutamaan sedekah ini, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan kata-kata Allah akan melipat gandakan pahala orang yang berbuat sedekah, orang yang melakukan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda sesuai dengan kehendaknya. Artinya, pahala orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak dihitung-hitung olehnya. Kalau kita berbicara tentang sedekah, maka berbuat sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang ia sebutkan di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Artinya, yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan menyedekahkan sebagian harta yang diberikan oleh kami di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya bersedekah ini memiliki keistimewaan dan keutamaan, seperti diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Ta'ala berfirman,
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya, perumpamaan orang-orang yang mendekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu buah biji yang ditanam kemudian tumbuh ke atas 7 ranting dan di setiap rantingnya tumbuh 100 cabang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya lagi Maha mengetahui. Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Artinya, tidaklah berkurang sedekah daripada harta. Nah, melihat begitu besarnya pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bersedekah, maka Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum berlomba-lomba untuk melaksanakan sedekah. Contohnya, salah seorang sahabat Nabi, Abu Talha. Beliau memiliki kebun kurma yang sangat banyak, dan di antara kebun kurma yang paling dia sukai adalah kebun kurma yang dia beri nama Bayruha. Abu Talha sangat menyukai kebun Bayruha. Pohonnya sangat banyak dan menghasilkan buah kurma yang sangat banyak jumlahnya dan juga berkualitas. Namun saat turun ayat di dalam surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kalian sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kalian menyedekahkan harta yang kalian sukai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang kalian sedekahkan berupa harta di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Setelah mendengar turun ayat ini, maka ia pun bergegas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat bertemu dengan Rasulullah SAW, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki banyak kebun kurma. Dan di antara kebun kurma yang banyak ini ada satu kebun yang paling aku sukai, yang aku sebut dan kuberi nama dengan kebun Bayruha. Wahai Rasulullah, aku mendengar telah turun ayat yang berbunyi, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Maka saksikanlah wahai Rasul, saat ini kebun Bayruha itu, kebun yang aku sukai itu, kebun yang banyak pohonnya dan banyak buahnya serta berkualitas itu, aku sedekahkan seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah contoh salah seorang sahabat Nabi dari ratusan para sahabat yang memiliki semangat yang sama dalam bersedekah. Nah, murid-murid, ada 3 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Talha. 1, mentaati Allah dan Rasul-Nya tidak akan membuat kita rugi, asalkan kita laksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya itu hanya mengharap ridhonya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan amal kebaikan kita. 2, kebaikan yang sempurna menurut Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-92 adalah menyedekahkan harta yang kita sukai. Di saat kondisi sulit seperti ini, maka tepat sekali rasanya
bagi kita yang memiliki kelebihan harta untuk menyedekahkan harta terbaik kita kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan saat ini. Mulai dari yang terdekat seperti saudara dan tetangga bila ada yang membutuhkan, atau para tenaga medis, dokter, kemudian perawat, ya, yang mereka saat ini itu sedang berjuang menyelamatkan jiwa manusia. Dan apabila hal ini kita lakukan, maka yakinlah, in tansurullah yansurkum. Apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Bagaimana menolong agama Allah? Dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan sedekah bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang mulia pun bersabda dalam hal ini, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Nah, murid-murid, ingin ditolong Allah Subhanahu wa taala? Ingin diangkat segera pandemi COVID-19 ini dari bangsa Indonesia? Maka banyak-banyaklah kita menolong orang lain. Sedangkan pelajaran yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang sudah kita keluarkan berupa harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Dia tidak akan menyia-nyiakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan harta yang sudah kita keluarkan di jalannya. Uang 10.000 yang kita sedekahkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti, Allah akan lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Bagaimana dengan bilangan yang lebih daripada itu? Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kita menunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Bila orang tua kita di rumah atau guru di sekolah memuji-muji kita, senang rasanya kita. Maka betapa senangnya hati kita bila Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Demikianlah 3 pelajaran yang bisa kita petik dari sahabat Nabi SAW, Abu Talhah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.